Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 2 tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemeriksaan perpajakan 2016-2017 pada Direktorat Jenderal Pajak. Keduanya merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dari pengembangan perkara. Jumlah titik daerah rawan banjir di wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau diyakini Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengalami peningkatan. BPBD lantas mengimbau masyarakat agar waspada memasuki musim penghujan di penghujung 2021 hingga awal 2022. Harga komoditas minyak goreng di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Olivia Nathania, anak Nia Daniati, diperiksa penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam kasus tes CPNS fiktif setelah mangkir dalam sejumlah pemeriksaan. Sempat mangkir, Olivia Nathania, anak dari Nia Daniati, akhirnya diperiksa penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaannya tersebut, Olivia membawa sejumlah bukti keterlibatan Agustin dalam perekrutan sejumlah korban pada kasus tes CPNS fiktif. Olivia ditetapkan sebagai tersangka pada 9 November lalu setelah menerima surat panggilan oleh penyidik. Sejauh ini Olivia telah dicecar 20 pertanyaan terkait kasus CPNS fiktif yang memakan korban hingga 225 orang. Dengan total kerugian mencapai 9,7 miliar rupiah. Ini kan Oi tadi pagi sudah datang ya untuk menghadiri untuk pemeriksaan dan didengar keterangannya sebagai tersangka. Dari pagi jam 9 pagi yang didampingi oleh Mbak Dian tadi ya. Karena saya baru datang. Memang untuk keterangannya sebagai sebelum-sebelumnya kan ada saksi-saksi yang dan bukti-bukti yang mengarah juga kepada Oi sebagai tersangka. Dalam hal ini saya juga menegaskan bahwa Oi ini kan tidak sendiri dan ini juga ada keterlibatan daripada Ibu Agustin. Dalam hal ini kita juga sudah menyerahkan bukti-bukti keterlibatan Ibu Agustin ikut turut serta dalam hal ini. Jadi kalau Oi sebagai tersangka, saya minta kepada penyidik dan kepada kepolisian agar Ibu Agustin juga sebagai tersangka karena diduga dia melakukan bersama-sama dengan Oi. Jadi begitu. Kita juga sudah menyerahkan bukti-bukti keterlibatan daripada Ibu Agustin. Hingga kini, Olivia Nathania masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 2 tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemeriksaan perpajakan 2016-2017 pada Direktorat Jenderal Pajak. Keduanya merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Dari pengembangan perkara, keduanya menambah deretan nama tersangka dalam kasus pemeriksaan pajak yang melibatkan ex-pejabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Angin Praitno. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulsel, Sulbar dan Sultra, Wawan Ridwan, dan Alfred Simanjuntak, selaku fungsional pemeriksa pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II sebagai tersangka. Penyidik KPK menangkap Wawan Ridwan pada Rabu 10 November di Makassar, Sulawesi Selatan. Wawan Ridwan kemudian dibawa ke gedung KPK pada Kamis pagi 11 November. Sebelumnya, Wawan pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama, namun dirinya dinilai tidak kooperatif oleh KPK. Dalam perkara ini, kedua tersangka diperintahkan langsung oleh Angin Praitno dan tersangka lain Dadan Ramdhani untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap 3 wajib pajak, di antaranya PT GMP pada tahun 2016, PT BPI Tbk pada tahun 2016, dan PT JP pada tahun 2016 dan 2017. Dari hasil pemeriksaan pajak tersebut, Wawan dan Alfred diduga menerima uang dan meneruskan kepada Angin dan Dadan
di mana Wawan menerima jatah pembagian senilai $625 Singapura. Penahanan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Para pekerja revitalisasi kolam yang akan menjadi tempat wisata dikejutkan dengan penemuan ratusan artefak candi dan satu kepala arca yang dikumpulkan di pinggiran kolam Desa Gedong Jetis, Klaten, Jawa Tengah. Ratusan artefak candi di Klaten, Jawa Tengah mengejutkan para pekerja yang sedang melangsungkan proses revitalisasi kolam yang akan dijadikan tempat wisata. Artefak candi dikumpulkan di pinggiran kolam di Desa Gedong Jetis, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penemuan batu-batu kuno tersebut bermula ketika pekerja melakukan pengerukan dasar kolam. Batu-batu itu kemudian dipisahkan dari batu biasa dan diamankan agar tidak rusak. Selain batu berbentuk kotak, para pekerja juga menemukan sebuah kepala arca. Kepala Desa Gedong Jetis, Dedi Tuhono, mengatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah Klaten terkait temuan ratusan artefak candi tersebut. Saat ini seluruh arca dipastikan dalam kondisi aman dan selanjutnya akan dilakukan penelitian lebih dalam. Kami kan dari desa programnya kan untuk melaksanakan pembangunan wisata Timbul Batu Tumpeng namanya, karena kita namakan batu tumpeng karena ada jenis batu peninggalan zaman dulu, memang ada batu tumpeng betulnya. Nanti akan kita amankan dan kita jadikan prestasi. Di sini berkoordinasi dengan Pak Kades itu bahwa kami nyuwun ini untuk lebih hati-hati, jangan sampai rusak untuk batu-batuannya. Dan alhamdulillah dari desa menyanggupi untuk lebih berhati-hati sehingga tidak rusak bebatuan yang kami juga batu-batu candi atau bahkan mungkin permukaan. Disparbud Pora Kabupaten Klaten memastikan akan segera berkoordinasi dengan pihak cagar budaya untuk melangsungkan penelitian batu-batu kuno tersebut. Dari Klaten, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Jumlah titik daerah rawan banjir di wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau diyakini Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengalami peningkatan. BPBD lantas mengimbau masyarakat agar waspada memasuki musim penghujan di penghujung 2021 hingga awal 2022. Tingginya curah hujan dan juga intensitas hujan di Tanjung Pinang kerap kali menyebabkan sejumlah daerah terendam banjir. Sekretaris BPBD Tanjung Pinang, Andika Oktorananda, mengatakan BPBD masih melakukan koordinasi dengan setiap kelurahan untuk menentukan titik rawan banjir di Tanjung Pinang. Akan tetapi, BPBD memprediksi adanya penambahan jumlah titik banjir di Tanjung Pinang. Terutamanya di beberapa wilayah seperti di Bayangkara, Puspandari, Kelurahan Batu 9, Kampung Baru, Tanjung Unggat hingga wilayah Tanjung Pinang Barat. Nah, titik genangannya yang pertama, contohlah di Simpang Lampu Merah Melayu Kota Piring itu sekarang cukup deras airnya. Kita kurang tahu ini penyebabnya karena apakah memang drainasenya yang semakin buruk, apa karena terlalu banyak sampah di atas, akhirnya sekarang ini muncul titik-titik baru ini. Nah, tapi lebih kepada itu tadi genangan air kita menyebutnya. Nah ini yang tapi ya kita perlu waspadai dan perlu memang kita cari penyebabnya. BPBD menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap musim rawan banjir yang diprediksi akan terjadi pada akhir tahun 2021 hingga awal 2022 mendatang. Ia menegaskan, BPBD Tanjung Pinang akan melakukan berbagai upaya untuk menangani bencana tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, Paras Candika, UTV mengabarkan. Dalam beberapa waktu ini, harga komoditas minyak goreng di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut kenaikan harga minyak goreng disebabkan adanya kenaikan harga komoditas internasional seperti kelapa sawit. Kenaikan harga komoditas minyak goreng disebabkan kenaikan harga komoditas internasional. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut harga kelapa sawit menyentuh angka lebih dari $1.200 Amerika Serikat per ton, atau sudah naik 3 kali lipat dari sebelumnya, yakni $400 Amerika Serikat per ton di penghujung tahun 2019. Mendak menuturkan telah memiliki langkah untuk mengatasi hal tersebut.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sudah memanggil daripada industri minyak goreng ini untuk bagaimana bekerja sama dengan retail. Nah, jadi sekarang kita sudah mempunyai kesepakatan untuk 11 juta liter itu dijual dengan harga 14.000 di bekerja sama dengan Aprindo. Nah, sudah jalan. Ini bukan inisiasi pemerintah, hanya kita mempertemukan antara penjual dan pembeli, dan ini yang kita kerjakan. Sebelumnya, kenaikan harga minyak goreng terjadi di beberapa daerah seperti Bandung, Jawa Barat, Kota Malang, Jawa Timur, hingga Kota Padang, Sumatera Barat. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Presiden Joko Widodo mencoba langsung lintasan sirkuit Mandalika yang akan digunakan untuk perhelatan balap motor internasional World Superbike pada 19 hingga 21 November 2021. Inilah kendaraan yang digunakan orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo, saat menjajal lintasan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 12 November. Presiden Jokowi terlihat melaju menggunakan motor balap modifikasi berwarna hijau. Motor yang dikendari Presiden merupakan motor Kawasaki W175. Dimodifikasi dengan gaya bobber yang bernuansa cafe racer oleh bengkel modifikasi Katros Garage. Motor yang dikendari Presiden juga dilengkapi dengan tulisan RI1 serta tertera nama Jokowi di bagian tangki. Selain modifikasi pada bentuk dan gaya, penampilan motor Presiden semakin apik dengan kelengkapan ban besar, atau yang dikenal dalam dunia modifikasi dengan jenis ban gambol. Tak lupa dilengkapi dengan suspensi depan model upside down yang biasa diaplikasikan oleh motor berperforma tinggi. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Satuan Narkoba Polres Kota Loksmawe, Aceh mengamankan 7 pengedar sabu dan lebih dari 2 kg barang bukti sabu yang dibungkus menggunakan kemasan teh Cina pada Kamis 11 November. Satuan Narkoba Polres Kota Loksmawe, Aceh mengungkap 2 kasus peredaran narkoba yang terjadi di 2 lokasi berbeda. Dari pengungkapan kedua kasus tersebut, petugas mengamankan 7 pengedar sabu dan juga menemukan barang bukti sebanyak 2 kg lebih sabu yang dibungkus menggunakan kemasan teh Cina. Kasus pertama yang berhasil diungkap petugas berlangsung pada 7 November lalu di Kota Loksmawe dan Aceh Timur. Pada pengungkapan kasus tersebut, petugas meringkus 3 orang pelaku karena adanya laporan dari masyarakat terkait transaksi jual beli narkoba. Setelah memperoleh informasi tersebut, petugas melakukan penyamaran dan berhasil meringkus para tersangka dengan barang bukti sabu seberat 1.051 gram. Sementara pada kasus kedua 9 November, petugas kembali menerima informasi dari masyarakat dan melakukan penyamaran sebagai pembeli. Polisi berhasil meringkus 4 tersangka di Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, bersama barang bukti lainnya yakni 1.038 gram sabu yang juga dibungkus dalam kemasan teh Cina. 2 kasus undang-undang narkotika. Alhamdulillah ada 2 LP, 2 TKP dengan 7 tersangka yang berhasil kita amankan dengan berat barang bukti sekitar lebih dari 2 kg. Saat ini polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang bekerja sebagai penyedia barang. Pihak kepolisian mengatakan peredaran narkoba tersebut merupakan jaringan internasional yang kerap mengedarkan narkotika di wilayah Aceh. Para pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup dan denda uang tunai maksimal 8 miliar rupiah sesuai dengan Undang-Undang Narkotika tahun 2009. Dari Loksmawe, Aceh, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Setelah mengakuisisi, Krafton Inc. akhirnya merilis seri terbaru PUBG New State yang dapat dimainkan secara global untuk perangkat Android dan iOS pada Kamis 11 November. PUBG New State garapan dari Krafton Inc. menghadirkan grafik yang lebih realistik dan fitur terbaru dibandingkan PUBG Mobile garapan Tencent yang rilis 2017 silam. Saat ini server PUBG New State juga telah dapat diunduh di App Store dan Play Store dengan ukuran file sebesar 1,32 GB. Pemain yang sudah mengunduh dapat langsung mendaftar dan bermain game Battle Royale anyar ini. Permainan terbaru ini dikembangkan oleh perusahaan induk dari PUBG Corporation yaitu Krafton Inc. asal Korea Selatan. Rilisnya PUBG New State ini setelah PUBG Corporation diakuisisi oleh Krafton Inc. Game teranyar ini menghadirkan senjata baru, salah satunya adalah senjata mortar yang dapat menembak hingga 700 meter. Tidak hanya itu,
Game ini juga dilengkapi dengan fitur baru seperti map baru, drone, dan tidak lupa yaitu tampilan yang lebih detail dari game sebelumnya. Muhammad Wahyu, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Genius selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.